Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pramudia Ramadan, NPM 2018-4350-0646. Di sini saya akan mendemokan program aplikasi skripsi saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Penggajian Karyawan pada PT Indotekno Solusi Semesta berbasis Java NetBeans. Di sini pertama-tama saya akan mengaktifkan SAMPP Control Panel terlebih dahulu. Lalu setelah itu saya akan membuka program aplikasi saya. Di sini saya sudah membuild aplikasi saya menjadi .jar dan sudah saya konversi menjadi .exe. Berikut adalah tampilan loading screen sebelum memasuki halaman login pada aplikasi saya. Berikut adalah tampilan halaman login. Di sini saya mempunyai dua hak akses login. Yang pertama adalah sebagai admin, yang kedua adalah sebagai karyawan biasa. Saya akan menemukan sebagai karyawan biasa terlebih dahulu. Di sini dengan ID karyawan K002 dengan password admin1234. Sini bisa lihat juga password yang sudah diinputkan. Jika sudah, kita bisa klik tombol login yang ada di sini ataupun dengan enter yang di keyboard. So, kita enter saja. Lalu akan ada pesan welcome karyawan. Di sini ada beberapa akses yang bisa dilakukan oleh karyawan biasa, yaitu adalah absensi, penggajian, reimbursement, lembur, dan juga akun. Untuk absensi digunakan untuk melakukan presensi setiap hari kerjanya. Di sini sudah ada beberapa data, ada ID absen, ID karyawan, nama karyawan, dan jabatan. Untuk ID karyawan, nama karyawan, dan jabatan ini didapat dari karyawan yang telah melakukan login sebelumnya. Di sini misalnya saya akan melakukan absensi hari ini pada tanggal 10 Agustus tahun 2022. Jika ingin melakukan absensi masuk, maka tinggal klik simpan. Maka akan ada pesan berhasil melakukan absensi hari ini. Jika sudah, tinggal klik enter atau klik OK, maka akan masuk ke dalam tabel absensi dan juga total absensi akan bertambah menjadi 8. Jika ingin melakukan absensi keluar atau absensi pulang, maka tinggal klik data yang tadi sudah dimasukkan, lalu klik tombol update, maka absen pulang berhasil diinputkan. Jika sudah, klik enter, maka jam pulang sudah terinputkan ke dalam tabel. Selanjutnya ada form penggajian. Di sini digunakan untuk karyawan mencetak slip gaji ataupun pengrequestan gaji kepada admin yang nantinya admin akan melakukan proses transfer kepada karyawan. Di sini ada beberapa data yang ditampilkan. Pertama ada ID gaji, ID karyawan, nama karyawan, lalu ada jabatan, ada gaji pokok, ada tunjangan dari jabatan, lalu ada dua potongan yang didapat, yaitu adalah potongan BPJS Ketenagakerjaan, meliputi ada jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan juga jaminan pensiun. Lalu ada potongan yang kedua, yaitu pajak penghasilan 21. Dan di sini ada total potongan yang didapat, yaitu sekitar Rp820.330. Dan di sini juga ada informasi absensi yang didapat dari karyawan ini, yaitu ada 5 kali tepat waktu, 0 ketidakhadiran, dan 3 kali keterlambatan dalam total hari kerja, yaitu 23 hari. Dengan gaji kotor yang didapat adalah sekitar 11 juta rupiah dan gaji bersih setelah dikurangkan dengan potongan yaitu sekitar 10.179.670 rupiah, dan juga mendapatkan uang lembur sebesar 100.000 rupiah yang telah diajukan pada form pengajuan lembur nanti, dan juga setelah mendapatkan approve dari admin. Jika sudah, tinggal klik simpan, maka akan ada pesan gaji berhasil disimpan, klik OK, maka slip gaji akan keluar. Berikut adalah tampilan slip gaji. Di sini ada beberapa data yang ditampilkan, yaitu ada ID karyawan, nama karyawan, ID gaji, jabatan, dan ada tanggal pencetakan slip gaji. Di sini ada keterangan lain-lainnya seperti gaji pokok, tunjangan, lalu ada potongan seperti BPJS Ketenagakerjaan yang ada di aplikasi, lalu ada pajak penghasilan, juga pendapatan lain-lain seperti lembur. Dan di sini sudah ada perhitungan gaji bersih sebesar Rp10.179.670 dan juga pendapatan yang didapat dari lembur yaitu sekitar Rp100.000. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam form reimbursement. Form reimbursement ini digunakan untuk karyawan jika ingin mengajukan reimbursement. Ada beberapa kategori reimbursement yang bisa dilakukan, yaitu diantaranya ada transport, ada medicine, ada hospital payment, ada internet atau mobile, ada external training, ada entertainment, ada exam, ada hotel, dan lain-lain. Misalnya di sini saya akan mencoba menginputkan external training.
Di sini ada tanggal untuk melakukan external training atau reimbursement-nya, misalnya tanggal 5 Agustus. Untuk deskripsi misalnya adalah mengikuti kurs programming. Di sini adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti kurs programming tersebut, misalnya sebesar Rp200.000, dan juga untuk bukti terlampir di sini berupa struk atau pembayaran yang dilakukan saat melakukan atau mengikuti program kurs tersebut. Misalnya di sini saya sudah punya. Di sini adalah bentuk tampilan. Jika semua data telah diisi, jika sudah tinggal klik simpan, maka akan ada pesan data berhasil disimpan, klik OK, maka akan masuk ke dalam tabel reimbursement. Di sini ada beberapa data yang telah disimpan, yaitu adalah ID karyawan, kategori, tanggal, biaya yang dikeluarkan, ada deskripsi, ada image name, dan juga ada status. Status ini akan bisa berubah jika admin telah mengapprove data reimbursement yang telah di-request dari karyawan biasa. Untuk mencetak slip reimbursement, di sini diperlukan status reimbursement yang sudah approve. Misalnya di sini saya akan membuka data reimbursement pada bulan sebelumnya, misalnya pada bulan Juni, yang mana statusnya sudah approve. Di sini saya tinggal cetak, maka akan keluar slip reimbursement. Di sini ada beberapa data yang ditampilkan, yaitu ada ID karyawan, nama karyawan, jabatan, dan juga tanggal tanggal pencetakan slip reimbursement. Di sini ada nomor reimbursement, tanggal, kategori, ada deskripsinya untuk penginapan untuk rapat kerja dan juga melakukan perjalanan dinas. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp270.000 dan juga Rp10.000, maka totalnya adalah Rp280.000. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke dalam form lembur. Nah, form lembur di sini digunakan untuk karyawan jika ingin mengajukan lembur bekerja. Di sini ada beberapa data yang harus dimasukkan, di antara ada jam mulai lembur. Misalnya saya akan masukkan mulai lembur pada jam 19.26 dan selesai lembur pada jam 22.26. Lalu ada tanggal melakukan lembur, misalnya saya akan masukkan pada tanggal 8 Agustus, dan deskripsi pekerjaannya yaitu adalah instalasi server. Jika sudah, maka kita harus masukkan bukti jika kita telah melakukan lembur tersebut. Misalnya di sini saya sudah mempunyai contoh untuk gambarnya. Sini saya akan memasukkan gambar untuk lembur instalasi server. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Jika data semua sudah terisi, maka kita tinggal klik tombol simpan. Data berhasil disimpan, maka klik OK. Maka akan masuk ke dalam tabel lembur. Di sini ada beberapa data yang telah masuk, yaitu ada ID karyawan, ID lembur, jam mulai melakukan lembur, jam selesai, tanggal melakukan lembur, dan biaya yang didapat jika kita telah menyelesaikan lembur, deskripsi pekerjaannya, image name, dan juga status. Sama seperti halnya reimbursement, status masih bersifat on progress jika pertama-tama klik simpan. Status akan berubah jika admin telah melakukan approve pada requestan pengajuan lembur yang telah kita buat. Nah, untuk mencetak slip lembur, maka kita memerlukan data atau requestan lembur yang sudah menjadi statusnya approve. Di sini saya akan membuka data yang ada pada bulan Juli, di mana di sini sudah dilakukan lembur dan berstatus approve. Maka saya akan cetak. Berikut ada tampilan slip lembur. Di sini ada ID karyawan, nama karyawan, jabatan, dan juga tanggal pencetakan slip lembur. Ada nomor lembur, tanggal, ada jam mulai lembur, jam selesai, dan juga deskripsi pekerjaannya adalah debugging system dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp80.000. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke dalam form akun. Form akun ini digunakan untuk karyawan jika ingin merubah beberapa identitas yang diperbolehkan untuk dirubah. Misalnya di sini saya akan mengedit passwordnya menjadi 123456. Jika sudah, maka kita akan klik ubah, maka ada data berhasil diubah. Jika sudah, klik OK, kembali, lalu kembali, maka saya akan mencoba untuk logout. Di sini ada konfirmasi dialog, apakah Anda ingin logout, maka klik yes. Saya akan coba masukkan akun yang pertama tadi dengan password sama seperti di awal. Dan 1234, maka login gagal
karena tadi saya sudah melakukan pergantian password, maka kita harus memasukkan password yang baru yang tadi dimasukkan. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah klik enter, maka pesan menjadi welcome karyawan dan masuk ke dalam menu karyawan seperti awal. Selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana tampilan masuk kita jika memiliki hak user sebagai admin. Di sini saya sudah memiliki user sebagai admin dengan ID karyawan K005 dengan password 123456. Di sini kita bisa lihat passwordnya 123456. Jika sudah, maka kita klik enter. Nah, maka akan pesan welcome admin. Di sini ada beberapa akses yang bisa dilakukan oleh admin. Pertama-tama saya akan masuk ke dalam data karyawan. Data karyawan ini digunakan untuk melakukan pendataan karyawan baru yang baru masuk ke dalam perusahaan. Misalnya di sini saya punya nama karyawan baru. Saya akan masukkan namanya, lalu tempat tanggal lahirnya misalnya di Jakarta. Lalu tahun lahirnya saya pada tahun 2000. Lalu alamatnya ada di Jalan Pancoran Barat. Lalu jenis kelamin laki-laki dan status pernikahan misalnya belum menikah. Lalu jabatan yang akan diperoleh oleh karyawan tersebut misalnya sebagai seorang network engineer. Nah, lalu nomor telepon yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Lalu email yang bersifat wajib. Dan juga nomor rekening guna untuk proses transferan gaji. Lalu nama bank yang digunakan dan misalnya password tinggal kita generate. Di sini ada maka akan keluar langsung angka atau huruf random. Jika sudah, maka tinggal klik simpan, maka akan ada pesan seperti data berhasil disimpan. Klik OK, maka di sini sudah ada data masuk ke dalam tabel karyawan. Misalnya jika ada perubahan dalam pendataan karyawan, tinggal klik. Lalu misalnya di sini saya akan merubah beberapa identitas seperti nomor telepon. Makanya misalnya ada kesalahan dalam penulisan, saya akan ganti. Lalu juga nama bank di sini saya akan ganti menjadi BNI. Jika sudah, maka kita tinggal klik tombol ubah, maka akan ada pesan seperti data berhasil diubah. Klik OK. Nah, maka data yang tadi kita ubah sudah berhasil diubah dan juga nama bank sudah berhasil ke BNI. Nah, mengapa di sini saya tidak menampilkan password? Karena password sudah menjadi privasi karyawan setelah pendataan awal-awal yang dilakukan oleh admin, dan sisanya akan diserahkan kepada karyawan untuk mengubah ataupun menggantinya suka-suka karyawan tersebut. Misalnya kita ingin menghapus data karyawan, kita tinggal klik data yang ingin dihapus. Misalnya data ini sudah tidak bekerja, kita ingin hapus, misalnya kita tinggal klik hapus. Nah, maka akan ada konfirmasi dialog yaitu apakah ini benar dihapus. Jika iya, maka klik yes. Nah, maka akan ada pesan data berhasil dihapus, tinggal klik OK. Maka data yang tadi kita hapus maka akan terhapus dan hilang dari tabel. Misalnya kita juga ingin mencari beberapa data, atau kita ingin mencari data, kita tinggal inputkan ID karyawannya. Misalnya saya akan mencari dengan data karyawan dengan ID K0012. Kita tinggal enter. Nah, maka di sini akan terlihat karyawan yang memiliki identitas ID K0012, yaitu namanya ada Pramudia, tempat Jakarta, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, status, kode jabatan, nomor telepon, email, nomor rekening, dan juga nama bank sudah terlihat jelas di sini. Selanjutnya adalah saya akan masuk ke dalam data jabatan. Di sini adalah pendataan data jabatan digunakan jika ada data jabatan yang baru dalam perusahaan tersebut. Misalnya di sini saya akan menambahkan nama jabatannya seorang IT support dengan gaji pokok misalnya sebesar 4 juta rupiah, lalu dengan tunjangan 1.500.000 rupiah. Nah, jika sudah, tinggal klik tombol simpan, maka data berhasil disimpan. Kita klik OK. Nah, maka data berhasil disimpan dan sudah masuk ke dalam tabel jabatan. Jika sudah, saya misalnya akan mencoba, misalnya ada kesalahan dalam penginputan gaji pokok ataupun tunjangan, tinggal klik data yang tadi, lalu misalnya kita langsung ubah aja.
Misalnya gaji pokoknya sebenarnya adalah 3.500.000, maka kita tinggal ubah menjadi 3.500.000 di sini. Nah, jika sudah, maka tinggal klik ubah, maka data berhasil diubah dan di dalam tabel akan berubah menjadi 3.500.000 dan tunjangan 1.500.000. Ataupun jika kita ingin menghapus jabatan yang sudah tidak terpakai, kita bisa tinggal klik data jabatan. Kita klik misalnya ini data IT support yang tadi misalnya sudah ada atau sudah tidak digunakan lagi, kita tinggal hapus. Lalu tinggal ada konfirmasi dialog hapus, maka kita tinggal klik hapus, yes, maka data berhasil dihapus. Klik OK, maka sudah tidak ada lagi data jabatan di sini. Lalu selanjutnya, jika misalnya kita ingin mencari data jabatan yang spesifik berdasarkan kode jabatan, kita bisa tinggal mengetikkan kode jabatan yang ingin kita cari, misalnya J0015. J0015 adalah nama yang memiliki nama jabatan Quality Assurance dengan gaji pokok 8 juta dan juga tunjangan sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya, di sini saya akan masuk ke dalam data absensi. Nah, data absensi di sini adalah digunakan untuk beberapa data yang karyawan yang telah melakukan absensi. Dan di sini juga ada filter untuk melihat bulan apa yang ingin admin lihat. Di sini ada beberapa banyak bulan sampai Desember. Misalnya saya akan melihat pada bulan Agustus yang sudah melakukan absensi. Nah, di sini hanya ada satu karyawan yang telah melakukan absensi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Agustus. Dan kita ingin melihat lebih detail lagi data absensinya, kita tinggal klik datanya. Maka di sini akan terlihat jelas deskripsi atau data yang lebih detail dari absensi tersebut. Di sini ada ID absen, ID karyawan, nama karyawannya, ada kode jabatan yang didapat, ada jabatannya, ada tanggal absennya, jam masuk, jam selesai, dan keterangan absennya tersebut adalah terlambat. Nah, selanjutnya di sini saya akan masuk ke dalam data reimbursement. Nah, data reimbursement ini adalah data untuk menampung pengajuan reimbursement dari menu karyawan yang tadi hanya karyawan biasa. Di sini ada beberapa data yang berdasarkan kategori status. Di sini ada berdasarkan kategori on progress, kategori approve, kategori reject, dan juga kategori finish. Adapun kategori on progress, misalnya saya akan melakukan perubahan status yang dari on progress menjadi approve dengan data reimbursement yang sudah saya ajukan tadi dengan akun karyawan biasa. Di sini sudah sesuai dengan identitas di awal yang tadi saya masukkan di karyawan biasa. Jika sudah, maka dari admin tinggal pilih status menjadi approve, lalu klik simpan, maka status berhasil disimpan. Jika sudah, klik OK, kita kembali, lalu kita tinggal refresh, maka yang tadi sudah kita ubah statusnya menjadi approve, sudah tidak ada lagi di dalam on progress. Misalnya kita akan melihat di status approve, di sini juga belum ada. Kenapa belum ada? Karena belum saya refresh. Nah, di sini kalau saya sudah refresh, maka data yang tadi sudah saya approve, maka sudah ada di sini R0013 external training dengan tanggal 10 dan juga harga sebesar Rp200.000. Nah, selanjutnya di sini saya akan masuk ke data lembur. Nah, data lembur di sini adalah sama seperti halnya reimbursement. Data lembur di sini digunakan untuk menampung pengajuan lembur yang dilakukan oleh karyawan biasa. Di sini misalnya saya akan melakukan perubahan status yang dari on progress menjadi approve, yang tadi sudah saya ajukan dengan hak user karyawan biasa. Misalnya di sini ada L0014. Nah, di sini sudah ada jelas identitasnya, nama karyawan yang melakukan lembur, lalu jabatannya, jam yang dilakukan lembur, lalu tanggal lemburnya, pekerjaan lemburnya, lalu biaya yang dikeluarkan untuk lembur karyawan tersebut, dan juga foto yang berupa bukti karyawan tersebut sudah melakukan lembur. Di sini kita tinggal ubah statusnya menjadi approve, lalu klik simpan. Nah, di sini ada status berhasil simpan, klik OK, kita kembali. Nah, lalu di sini di data lembur tinggal di refresh, maka di sini sudah tidak ada lagi, dan di approve saya tinggal refresh, maka di sini sudah ada tampilan
bahwa yang tadi pengajuan lembur yang masih statusnya on progress sudah saya status approve. Selanjutnya di sini saya akan membuka data penggajian. Data penggajian di sini adalah requestan karyawan biasa tadi yang sudah melakukan request untuk mendapatkan gaji setiap bulannya. Misalnya di sini saya akan membuka requestan gaji pada ID karyawan K002. Di sini sama seperti halnya di tampilan penggajian karyawan biasa, namun perbedaannya di sini adalah sebagai admin, sebagai orang yang akan mengirim atau mentransfer penggajian oleh karyawan, maka di sini ada status yang berupa progress atau finish, yang artinya penggajian atau transfer sudah dilakukan kepada karyawan tersebut. Di sini sudah terlihat jelas data-datanya dari ID karyawannya, nama karyawan, jabatan, gaji pokok, tunjangan, absensi, potongan, gaji bersih, dan lembur yang didapat. Jika sudah, maka status tinggal kita ubah finish, kita singgah simpan, maka status berhasil diubah. Kita klik OK, lalu kembali. Nah, di sini tinggal di refresh, di pending, maka sudah tidak ada lagi dengan ID gaji G0035. Sekarang tinggal saya cek di finish, lalu saya tinggal refresh, maka ID gaji dengan G005 statusnya sudah mendapatkan finish it atau sudah dilakukan transferan kepada karyawan tersebut. Selanjutnya di sini saya memiliki beberapa laporan atau output. Di antaranya ada laporan data karyawan. Di sini ada beberapa data identitas karyawan yang sudah bekerja, misalnya di dalam karyawan PT Indo Tekno Solusi Semesta. Di sini jelas ada nomornya, ada ID karyawan, nama karyawan, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, status, nama jabatan, lalu ada nomor telepon, email, nomor rekening, dan juga nama bank. Dan di sini juga ada untuk tanda tangan mengetahuinya ada direktur, manajer, dan juga ada tanggal pencetakan laporan tersebut. Selanjutnya juga ada laporan data jabatan di sini. Nah, di sini adalah output yang dikeluarkan dari tabel data jabatan. Di sini ada beberapa data, ada kode jabatan, nama jabatan, gaji pokok, dan juga tunjangan. Dan juga ada tanda tangan mengetahui direktur dan juga manajer dengan tanggal pencetakan yang dilakukan. Lalu juga ada laporan data absensi, di sini sama yang berisi tentang data absensi karyawan. Nah, di sini ada ID absen, ada ID karyawan, nama karyawan, terus ada tanggal melakukan absen, terus ada jabatan yang diperoleh, lalu ada jam masuk absensi, ada jam selesai, dan juga ada keterangan absen. Di sini ada tepat waktu, terlambat, dan sebagainya. Lalu di sini tanda tangan mengetahui direktur dan juga manajer, dan juga tanggal melakukan pencetakan laporan data absensi karyawan. Lalu selanjutnya ada laporan data reimbursement. Di sini ada data reimbursement atau data karyawan yang melakukan reimbursement. Di sini ada beberapa informasi, yaitu ada ID reimbursement, ID karyawan, nama karyawan, jabatan, lalu ada kategori reimbursement-nya, tanggal melakukan reimbursement, ada biaya yang dikeluarkan, lalu ada deskripsi untuk apa reimbursement tersebut, lalu status yang telah di request. Nah, di sini ada status yang sudah di approve, on progress. Nah, di sini juga sama halnya mengetahui untuk direktur dan juga manajer dengan tanggal pencetakan laporan tersebut. Jakarta, Rabu 10 Agustus tahun 2022. Lalu untuk laporan data lembur, di sini ada data lembur yang telah dilakukan oleh karyawan biasa dan juga telah dilakukan proses approve dari admin. Di sini ada beberapa data yang sudah di-approve ataupun yang masih on progress. Di sini seperti halnya reimbursement, di sini ada ID karyawan, ada nama karyawan yang melakukan lembur, lalu ada jabatan, ada jam melakukan lembur, di sini ada jam mulai lemburnya, terus ada jam selesai, lalu ada tanggal melakukan lembur, ada biaya yang didapatkan setelah melakukan lembur, ada deskripsi untuk mengerjakan apa lembur tersebut, dan juga status yang sudah di-approve ataupun yang masih on progress. Dengan tanda tangan mengetahui direktur dan juga manajer, dan juga tanggal pencetakan laporan tersebut.
Lalu yang terakhir adalah laporan data pengajian. Di sini adalah berisi identitas data pengajian para karyawan. Nah, di sini ada ID gaji, ada ID karyawan, lalu ada nama karyawan, ada jabatan yang diperoleh, ada tanggal pencetakan slip gaji, lalu ada total absensi selama 1 bulan, lalu ada gaji pokoknya, lalu juga ada gaji bersih setelah dilakukan potongan ataupun ada potongan-potongan, lalu ada status yang berupa finish ataupun masih on progress dengan mengetahui direktur, manajer, dan juga tanggal melakukan pencetakan laporan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.